Bapak-bapak, ibu-ibu, para kaula muda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sampailah kepada acara yang kita nantikan bersama, yaitu ceramah siraman rohani yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Ja'far Umar Khalid dari Yogyakarta. Untuk itu kepada ikhwan akhwat sekalian, marilah kita bersama-sama mempersiapkan ingatan dan telinga kita dan hati kita untuk menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Dengan segala hormat kepada Ustaz Ja'far Umar Khalid, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, para alim ulama, para asatidzah, para imam-imam masjid yang semoga dimuliakan oleh Allah, juga yang saya hormati segenap aparat pemerintah dan segenap tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Babakan Kalangsari yang pada malam ini mengundang saya untuk berbicara di mimbar ini. Kaum muslimin hadirin yang saya cintai dan saya hormati, kalau kita berbicara tentang tujuan untuk
mengapa bangsa ini mendirikan negara, bahkan berperang, menumpahkan darah, mengorbankan nyawa, bahkan juga mengorbankan harta benda. Masa perang kemerdekaan berlangsung sejak diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai kemudian persekongkolan internasional dari kalangan Zionis dan Salibis terpaksa mengakui hak politik daripada umat Islam di Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam peristiwa konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Untuk apa semua itu dilakukan? Dan kemudian masih lagi harus berhadapan dengan berbagai isu-isu kerusuhan, pemberontakan-pemberontakan, kekacauan-kekacauan, dan kemudian sampailah sekarang negara ini sudah berusia 60 tahun pada hari ini. Rasulullah SAW pernah ditanya, manakah orang yang dikatakan berjihad? Ada orang berperang karena solidaritas kesukuan, hamiyah, karena solidaritas kesukuan. Ada orang berperang karena memang hobi perang, karena dia adalah pemberani sehingga hobinya tersalurkan kalau ada perang. Ada orang berperang karena Allah. Manakah yang dikatakan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah SAW menegaskan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang adalah karena ingin menjunjung tinggi kalimat Allah, agama Allah, maka berarti dia fi sabilillah. Berperang karena ingin menjunjung agama Allah, yaitu berperang karena ingin tegaknya syariat Allah di muka bumi ini. Maka hadirin, para kiai, para ajinan, para alim ulama yang menjadi komandan dalam berbagai peristiwa perang kemerdekaan, semuanya meneriakkan komando Allahu Akbar dalam mengenyahkan kekuatan Belanda kafir, sekutu kafir yang ingin menjajah kembali bangsa dan negara ini. Untuk apa teriakan Allahu Akbar itu kalau bukan untuk menjunjung tinggi agama Allah di bumi Indonesia ini? Dengan rahmat Allah,
orang-orang tua kita telah memperjuangkan untuk diakuinya misi keagamaan perjuangan kemerdekaan itu, yaitu dengan apa yang telah disepakatinya konsensus nasional Piagam Jakarta, yang di sana terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lepas dari kekurangan kalimat ini, tetapi itulah yang bisa diupayakan oleh orang-orang tua kita dulu, para tokoh-tokoh nasional dari umat Islam, untuk menitipkan misi sesungguhnya perjuangan perang kemerdekaan di Indonesia ini, yaitu li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah dan bukan untuk yang lainnya. Persekongkolan Zionis, Salibis, Yahudi dan Nasara tidak rela dengan Piagam Jakarta yang berisi demikian. Maka makar mereka pun dijalankan. Kemudian dengan ancaman untuk berpisahnya wilayah Indonesia Timur dari NKRI, akhirnya Piagam Jakarta itu pun disunat dan jadilah ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian ditafsirkan sebagai tauhidul ibadah lillahi wahdah. Hadirin sekalian, setelah peristiwa demi peristiwa terjadi, kemudian terbentuknya NKRI setelah dulunya dalam bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, dan melalui adanya mosi integral dalam KNIK, akhirnya disetujuilah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Umat Islam dari orang-orang tua kita terus berjuang untuk tetap menitipkan amanah konstitusional dalam kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amanah untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah. Amanah para syuhada yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah, menghadapi Belanda kafir, sekutu kafir. Dan akhirnya muncullah dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Hanya sampai di situ. Dan kemudian bergulirlah keadaan bangsa dan negara ini dalam cengkraman kondisi sekularisasi bangsa dan negara, deislamisasi, upaya penyingkiran Islam dari ruh kebangsaan dan kenegaraan ini, dan kemudian akhirnya lahirlah generasi hasil kurikulum pendidikan nasional
generasi narkoba, generasi judi, generasi oportunis, generasi yang dengan tidak malu-malunya panggung politik dipakai untuk sebagai sarana dan prasarana untuk dijadikan pasar jual beli kepentingan bangsa dan negaranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun perjuangan masih terus sampai ketika detik saya berbicara ini. Jihad fi sabilillah untuk menyadarkan umat Islam agar mereka kembali kepada tujuan didirikannya negara ini, yaitu li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah, kehormatan agama Allah, dan ini yang terus berlangsung sampai hari ini. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kaum muslimin dituntunkan untuk sabar dalam perjalanan perjuangannya, karena kita ini terus bersaing dengan berbagai kekuatan-kekuatan Yahudi Zionis dan kekuatan-kekuatan salibis, kaum salib, yang ingin menyingkirkan ruh Islam dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kita disuruh sabar, karena memang pengertian sabar dalam agama kita itu ialah dalam 3 perkara. Pertama, sabar dalam artian mampu dengan kuat menahan diri dari godaan kemaksiatan dan penyimpangan agama. Yang kedua, sabar dalam artian istiqamah untuk terus taat, menjalankan ketaatan kepada agama Allah. Dan sabar yang ketiga ialah untuk kita tetap ridha dengan takdir Allah yang menakdirkan berbagai musibah yang menimpa kita sampai hari ini, untuk tetap husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah menakdirkan semua kejadian ini adalah karena hikmahnya yang maha sempurna, karena keadilannya yang maha sempurna. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, oleh karena itu makna daripada jihad fi sabilillah yang ini adalah pesan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pesan daripada sejarah latar belakang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu pahami makna jihad yang sesungguhnya dari apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, jihad itu diterangkan oleh para ulama ada 4 peringkat. Peringkat yang pertama dan paling utama yaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Di mana jihadun nafsi itu ada 4 amalan padanya, yaitu pertama, membekali diri dengan ilmu agama ini. Kita sebagai orang Islam harus mengerti apa itu Islam.
Kita harus mengerti sebagai hamba Allah siapa Allah. Kita harus mengerti sebagai umat Muhammad SAW siapa Muhammad bin Abdullah SAW itu. Maka pembekalan ilmu ini sebagai pokok daripada jihadun nafs. Kemudian pembekalan ilmu ini, belajar ilmu ini, ilmu agama ini adalah tanda kebaikan seseorang atau bahkan tanda kebaikan satu umat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah jadikan dia itu faqih, mengerti tentang agama. Maka hadirin, tanda satu umat bahwa umat itu memang dikehendaki kebaikannya oleh Allah ialah kalau umat itu mempunyai semangat untuk mempelajari dan memahami agama Allah ini. Sebaliknya, tanda bahwa Allah membiarkan umat itu terjatuh dalam kenistaan, kehinaan ialah kalau sudah umat itu mengabaikan pelajaran agamanya. Kemudian dalam rangka jihadun nafs harus pula diperjuangkan dan dididik diri kita ini untuk beramal dengan ilmu itu. Sebab belajar ilmu agama ini tanpa mempunyai niatan untuk beramal dengannya, maka diancam dengan peringatan bahwa ilmu ini punya karomah. Ilmu agama ini punya karomah. Siapa yang melecehkan kehormatan ilmu agama ini, dia akan kualat, celaka, dan dilaknati, dikutuk oleh ilmu itu karena melecehkan kehormatan ilmu tersebut. Salah satu bentuk pelecehan terhadap ilmu agama ini ialah kalau orang belajar ilmu ini tidak untuk beramal, bahkan tidak mempelopori umat untuk beramal dengan ilmu ini. Hadirin sekalian kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, yang berikutnya amalan dalam jihadun nafs yaitu berdakwah, menebarkan ilmu ini kepada sekalian umat, mensosialisasikan ilmu ini, menggembirakan orang untuk senang mencintai ilmu ini. Dan kemudian yang keempat, amalan keempat dalam jihadun nafs yaitu sabar, mendidik umat untuk sabar dalam taat kepada Allah, taat kepada agama Allah. Siapa yang berhasil lulus dari madrasah jihadun nafs ini, naiklah dia kepada peringkat berikutnya, yaitu jihad biddu syaitan, jihad melawan syaitan. Hadirin, syaitan itu dari kalangan manusia dan jin, dan syaitan itu tidak ada lain kecuali melakukan upaya perjuangan mengeluarkan manusia dari cahaya ilmu agama ini kepada kegelapan kejahilan. Itu perjuangan syaitan. Maka syaitan mempunyai dua jaring yang sangat berbahaya, yang selalu dilemparkan jaring-jaring bahaya itu di kalangan kita, yaitu jaring yang namanya syahwat dan jaring yang namanya syubhat.
Syahwat yaitu godaan syaitan untuk kita senang kepada yang haram, sementara yang halal lebih bagus. Tetapi syaitan menggambarkan yang haram itu lebih indah dan yang halal itu membosankan. Istri di rumah lebih bagus dan lebih bersih, lebih sopan. Tetapi syaitan membuat gambaran seakan-akan perempuan-perempuan lacur yang ada di jalan-jalan itu lebih menarik. Yang haram ditampakkan seakan-akan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Yang halal ditampakkan seakan-akan sebagai sesuatu yang membosankan. Ini godaan syahwat yang selalu dilemparkan oleh syaitan dalam hati dan pikiran kita. Menghadapi godaan syaitan dalam bentuk syahwat ini dituntunkan untuk kita sabar dalam mendidik diri berpuas-puas dengan yang halal. Mencari rezeki yang halal ditampakkan seakan-akan serba sulit, sementara mencari rezeki yang haram ditampakkan sedemikian menguntungkannya. Dan dengan sabar kita mendidik diri untuk berpuas-puas dengan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari yang haram. Kemudian jaring kedua yang merupakan jebakan syaitan ialah syubhat. Jaring syubhat ini jauh lebih berbahaya daripada jaring syahwat. Kalau syahwat tadi kita dibikin tertarik kepada yang haram, sementara kita yakin tetap bahwa itu adalah haram. Tetapi jaring syubhat ini dibikin kabur permasalahan. Yang halal dikaburkan seakan-akan haram. Yang haram seakan-akan halal. Pengkaburan agama yang demikian dahsyat dibikin oleh syaitan melalui mass media, melalui berbagai tulisan-tulisan, melalui berbagai acara-acara, iklan-iklan, adalah untuk membuat orang merasa enteng dalam bermaksiat kepada Allah. Perkara-perkara yang haram, khamr umpamanya dikasih nama lain. Dikasih nama al-birru. Al-birru dalam bahasa Arab artinya kebaikan. Khamr dikasih nama al-birru. Kebaikan. Sehingga masjid yang dibangun oleh Berbintang dinamakan Masjid Al-Birru. Nah, ini adalah bentuk daripada upaya pengkaburan agama. Yang halal dibikin seakan-akan sebagai sesuatu yang haram. Yang haram bikin seakan-akan sesuatu yang halal. Ini lebih berbahaya. Karena dengan jebakan ini terlalu banyak orang terjatuh dalam perkara yang haram dalam keadaan merasa yakin dia tidak berdosa dan tidak menyeleweng dalam perbuatan itu. Hadirin sekalian, penyimpangan-penyimpangan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, perkara bid'ah-bid'ah dibikin seakan-akan sebagai sesuatu yang sunnah. Sehingga kalau orang bermaksiat kepada Allah, hati kecilnya sebagai muslim masih merindukan suatu saat dia akan taubat dari kemaksiatan itu, meskipun dia pelacur sekalipun. Dia merindukan suatu saat taubat dari keadaan itu. Taubat dari keadaan itu. Pelacuran itu sesuatu yang kotor, rendah dan hina.
Tetapi kalau orang sudah terjebak dalam syubhat syaitan ini, dia menjalankan penyimpangan-penyimpangan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bid'ah-bid'ah, dia merasa yakin dalam keadaan beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Maka inilah yang diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di akhir-akhir ayat surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah aku beritahu kalian, katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahu kalian tentang orang yang paling merugi, yaitu orang yang sesat dalam kehidupan dunia ini, tetapi dia merasa yakin bahwa dia dalam sebaik-baik amalan. Maka kalau sudah begitu, tidak bisa diharapkan lagi dia untuk cepat bertaubat kepada Allah, karena merasa dalam sebaik-baik amalan. Muncul seorang tokoh Khawarij, pemberontak yang memberontak kepada pemerintah Islam di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abdullah bin Al-Aqwa mendatangi Sayyidina Ali, dan sifatnya pemberontak itu reaksioner, maunya mengkritik pemerintah habis-habisan. Tidak ada benarnya semua yang dilakukan oleh pemerintah. Maka Abdullah bin Al-Aqwa ngomong kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, kepada Sayyidina, di zaman Abu Bakar dan Umar kita kaum muslimin bersatu dan aman. Kenapa di zaman engkau kami ini centang perenang keadaannya seperti ini? Kata Sayyidina Ali, oh ya, betul memang. Di zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya ialah seperti aku, sedangkan di zaman aku rakyatnya seperti kamu. Kemudian Abdullah bin Al-Aqwa mengatakan, wahai Abul Hasan, siapakah yang dimaksud oleh firman Allah di surat Al-Kahfi ini? Orang yang beramal, merasa diri dalam sebaik-baik amalan, padahal dia sesat. Kata Ali bin Abi Thalib terhadap Abdullah bin Al-Aqwa, yang dimaksud oleh ayat ini ialah orang-orang seperti kamu, memberontak kepada pemerintah, bahwa itu adalah jihad, padahal itu adalah perbuatan kejahatan, menumpahkan darah sesama muslimin, dianggap itu jihad, yang padahal jihad itu adalah zarwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari amalan Islam. Hadirin, maka syaitan berusaha membuat syubhat, pengkaburan agama demikian dahsyat, yang kiranya orang bermaksiat, melanggar syariat Allah, tetapi merasa dia dalam sebaik-baik amalan. Maka syubhat ini tidak bisa dihadapi kecuali dengan ilmu, kecuali dengan hujjah yang qawiyah, yang kuat. Dan kalau Allah ingin menyelamatkan hambanya, ialah Allah anugerahkan kepada hambanya itu ilmu yang kuat untuk menghadapi, membantah berbagai syubhat, pengkaburan agama itu. Kalau seorang telah berhasil lulus dari madrasah jihad biddu syaitan ini, alumninya naik kepada peringkat berikutnya, peringkat ketiga.
yaitu jihad biddul kuffar, jihad menghadapi atau melawan orang-orang kufar, di mana kufar menginginkan kaum muslimin untuk murtad dari agamanya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh orang Yahudi dan Nasara selama-lamanya tidak akan ridha, selama-lamanya tidak akan ridha kepada kalian, sehingga kalian mau mengikuti agama mereka. Sementara kufar selalu melakukan penyerangan kepada kaum muslimin melalui penyerangan ekonomi, penyerangan opini, dan penyerangan secara fisik. Penyerangan ekonomi yaitu mereka berusaha untuk memelaratkan kaum muslimin. Mereka berusaha untuk membangkrutkan kaum muslimin, mengeksploitir negeri-negeri kaum muslimin, menyedot habis kekayaan negeri-negeri muslimin, sementara mereka kaum muslimin dibikin minder di hadapan kufar, dibikin rendah diri di hadapan kufar. Penyerangan lain yaitu penyerangan opini. Dalam penyerangan opini dikesankan dalam pikiran kaum muslimin, orang-orang kafir itu tak tertandingi kehebatannya. Dia mempunyai perangkat intelijen yang mampu mendeteksi apa saja yang direncanakan oleh kaum muslimin. Semut di lubangnya berjalan sudah terdeteksi oleh satelit intelijen mereka, katanya. Alimul ghaibi wasyahadah. Orang-orang kafir itu alimul ghaibi wasyahadah, katanya. Mereka alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui segala yang gaib, segala yang gaib, dan segala yang nyata, katanya. Ini dikesankan melalui mass media mereka. Sementara kaum muslimin digambarkan oleh mereka dalam opini mereka, kaum muslimin itu lemah, kacau, rendah, melarat, miskin, gak punya apa-apa, gak punya kedisiplinan, gak punya kepemimpinan, gak punya apa-apa. Supaya kaum muslimin betul-betul tidak berpikir untuk membela agamanya. Ini opini yang dilancarkan. Seakan-akan segala makar yang dilakukan oleh orang-orang kufar Yahudi dan Nasara itu seakan-akan tidak tertandingi. Kalau kita tanya kepada kaum muslimin yang selalu menggembur muslimin, yang selalu menggembur itu, Aina Allah? Di mana Allah? Apakah artinya teriakan kamu menyatakan Allahu Akbar? Apa maknanya itu? Kalau engkau melihat pamer kekuatan dalam rangka server, dalam rangka perang syaraf yang dilancarkan oleh kufar melalui mass media itu terhadap kamu, pamer kekuatan yang mereka lakukan, engkau jawab semua itu dengan satu kalimat saja, Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segala kekuatan yang kau miliki, ya kufar. Allah lebih kuat, lebih hebat dari segala yang engkau punyai. Kalau kita mendengar bahwa mereka membuat makar ini dan itu, jangan kita termakan dan kemudian menjadi hati ciut. Tetapi kita yakini dengan firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Mereka membuat makar jahat terhadap kaum muslimin, dan Allah menyiapkan makar balasan terhadap mereka, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang membalas segala makar itu. Sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, hadits-hadits Nabi dalam As-Sunnah yang memberitakan kepada kita betapa hebatnya kekuatan orang kufar dan makar mereka itu. Tetapi semua itu menjadi kecil, tidak ada artinya apa-apa di hadapan kekuatan Allah. Maka hadirin, di dalam menghadapi perang urat syaraf yang dilancarkan oleh kufar ini, kita harus membangkitkan rasa percaya diri pada kaum muslimin. Jangan minder dengan Islammu, minder dengan yakini kalau engkau betul-betul intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau membela agama Allah, sungguh Allah akan membela engkau dan akan mengokohkan kedudukanmu. Maka hadirin sekalian, kaum muslimin jangan dibiarkan untuk minder dengan keislamannya, dengan atribut-atribut keislamannya, dengan lambang-lambang dan syiar-syiar keislamannya. Jadikan mereka bangga dengan syiar-syiar agamanya, apalagi di hadapan kufar, dan yakini apa yang difirmankan oleh Allah, innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu hanyalah najis. Mereka rendah, mereka hina, tidak ada artinya apa-apa, tidak ada artinya apa-apa, serba mentereng, serba petentang-petenteng, tapi semuanya itu kecil, tidak ada artinya di hadapan kebesaran dan kekuatan Allah. Backing kita Allah Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang menjadi penjamin dan backingnya. Siapa lagi yang lebih besar kekuatan, lebih dari kekuatan Allah. Maka bagi mereka yang telah berhasil lulus dari madrasah jihad Diddul Kuffar, dia naik kepada peringkatan berikutnya, jihad Diddu Ahlul Fasaqah Wad-Dhulum Wal-Bidah, jihad menghadapi orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang yang selalu menebarkan berbagai pemikiran-pemikiran bid'ah, pemikiran sesat di kalangan umat Islam tentang agamanya. Dan jihad peringkat keempat ini lebih berbahaya kalau dijalani tanpa pembekalan sebelumnya. Sebab musuh-musuh di peringkat keempat ini berpenampilan sebagai saudara kita, mengaku saudara kita, mengaku saya orang Islam, tapi saya mempunyai keyakinan Al-Quran itu banyak yang harus dikoreksi. Saya orang Islam, tapi saya meyakini hukum faraid, hukum waris mewaris yang ada di dalam Al-Quran itu adalah tidak adil. Saya orang Islam, tapi saya menentang apa yang ada di dalam Al-Quran tentang poligami. Karena sekarang zamannya zaman Kartini, jadi kita harus menentang ayat-ayat poligami yang ada di dalam Al-Quran. Saya orang Islam, tapi saya tidak yakin kalau Al-Quran itu adalah sebagai kitab suci. Sama Al-Quran dengan kitab-kitab filsafat yang lainnya. Saya orang Islam, tapi saya tidak yakin Muhammad itu Nabi. Muhammad itu cuma sebagai sosok tokoh yang sama dengan tokoh-tokoh lainnya, tokoh-tokoh sejarah yang lainnya. Ini omongan-omongan munafik,
omongan-omongan orang kafir, tetapi repotnya dia mengaku beragama Islam, omongan-omongan sesat, omongan-omongan yang mengeluarkan dia dari Islam, tetapi dia tetap ngaku sebagai orang Islam, hantunya kiai dan sebagainya. Maka menghadapi front yang keempat ini tentu lebih berbahaya dan lebih mengerikan kalau seorang tidak menjalani masa-masa pendidikan di madrasah jihad pada peringkat sebelumnya, gampang sekali termakan oleh kesesatan para munafikin ini. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, 4 peringkat jihad yang telah diterangkan oleh para ulama ini disimpulkan dari sabda Rasulullah SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Mujahid, orang yang berjihad, itu kata Nabi ialah yang berhasil berjihad terhadap dirinya, terhadap nafsunya, dalam menundukkan dirinya itu supaya taat kepada Allah. Dan muhajir, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Maka hadirin, dengan ini sesungguhnya semua kita ini mujahidin. Semua kita ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Hanya saja di antara kita ada yang masih di peringkat pertama, jihadun nafs, ada yang sudah di peringkat kedua, jihad biddu syaitan, menghadapi syaitan, menghadapi syaitan. Peringkat ketiga, jihadul kuffar, ada yang sampai di peringkat keempat, peringkat puncak yang dicapai oleh para ulama dan para duat ilallah. Maka semua kita ini adalah mujahidin, yaitu menjalankan kewajiban taat kepada agama Allah. Maka sesungguhnya permasalahannya kita ini adalah untuk bagaimana mendidik diri kita untuk taat kepada agama Allah, kepada Allah semata, dan membersihkan dari kita segala gangguan-gangguan yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Semua kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dan diri keluarga kita, kemudian diri masyarakat kita dan bangsa serta negara kita, melalui peringkat-peringkat jihad yang disyariatkan di dalam agama Allah. Maka hadirin, sungguh bohong untuk dikatakan bangsa ini telah merdeka kalau masih saja mereka menjadi budak-budaknya syaitan. Bohong bangsa ini telah dikatakan merdeka kalau masih saja mereka itu minder, merasa rendah diri ketika menampilkan syiar-syiar agama Allah. Bohong kalau bangsa ini dikatakan telah merdeka kalau masih saja begitu kuatnya semangat menghormat kufar, Zionis dan Nasara itu. Tetapi baru bangsa ini dikatakan telah merdeka ketika dia betul-betul merasa yakin dengan kemuliaan Islam dan mensyukuri nikmat Islam dan iman
kita dan syukur kepada Allah, diberi hidayah, diberi petunjuk dengan Islam dan iman. Walhamdulillah, karena kita menjadi muslimin dengan hidayah Allah, maka kita mengimani Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang dikatakan suci dalam agama lain, cetakan tahun ini sudah berbeda dengan cetakan kemarin. Cetakan kemarin berbeda lagi dengan cetakan kemarinnya lagi. Serba revisi, cetakan revisi dan revisi. Kita suci kok ada revisi itu bagaimana? Sedangkan Al-Quran yang sekarang kita baca tidak ada perbedaan huruf pun dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Kita bersyukur kepada Allah bahwa tidak ada perbedaan Al-Quran versi yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia atau Al-Quran yang versi Cina dan versi Arab, tidak ada beda. Al-Quran sama seluruh dunia sampai hari ini. Sementara agama-agama lain, kita lihat Injil versi Indonesia, Injil versi Cina, Injil versi Mongol dan sebagainya, saling berbeda satu dengan yang lainnya, saling tabrakan satu dengan yang lainnya. Masya Allah, kita betul-betul diberi nikmat oleh Allah, yaitu persatuan dalam bentuk Al-Quran yang sama. Masjid sama, masjid tidak ada masjid golongan ini golongan itu. Di mana saja kita masuk waktu sholat, masuk ke masjid untuk kemudian kita sholat padanya tanpa menanyakan atau tanpa daftar dulu di panitia masjid, saya masuk jamaah sini ya. Nggak ada itu. Semuanya sama. Masjid adalah sama dan semua kita sama masjid, dan itu menunjukkan persatuan dan kesatuan agama kita. Apa yang lebih dari ini, kenikmatan yang lebih dari ini sungguh tidak ada. Sementara kebingungan dan kesimpang siuran pada agama lain demikian dahsyat. Maka hadirin, oleh karena itu mari kita tumbuhkan semangat untuk bangga dengan Islam, semangat mencintai Islam. Kita kembali ke masjid-masjid Allah. Kita makmurkan, ramaikan masjid-masjid Allah dengan ibadah, dengan taat, dengan semangat menghidupkan ketaatan dan zikir kepada Allah, sehingga barokah Allah akan menebar. Dan di sini saya melihat adanya Masjid As-Saleh sedang dalam proses pembangunan. Jadi ini dari Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk tanda dari ketakwaan hati. Maka juga di sini saya menganjurkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada segenap hadirin untuk kita sama-sama menyelesaikan pembangunan masjid kita ini, dan untuk kemudian memakmurkan upaya pendidikan umat melalui masjid-masjid itu. Dan sungguh pendidikan umat dengan agama ini melalui masjid-masjid Allah adalah upaya yang paling strategis, upaya yang paling jitu di dalam melawan segala makar-makar musuh-musuh Allah. Maka mohon maaf atas kekurangannya yang bisa saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.